Ternyata di bawahnya ada tara. Yuk kita mau naik ke atas. Ayo. Gue pikir gue bisa duck gitu, ternyata nggak bisa ya. Ya udah pelan-pelan ya guys. Hai, hari ini ketemu lagi sama Belinda di channel Arsitektur Indonesia. Sekarang kita ada di Grand Duta City, Bekasi. Hari ini kita mau nge-review untuk tipe Fremont. Luas tanahnya itu 72, bangunannya itu 47. Isinya itu ada 2+1 bedroom sama 1 bathroom atau 1 kamar mandi. Tapi yang menarik di sini itu nanti akan ada inspirasi untuk lantai mezaninnya. Kalau mau tahu jangan lupa cek sampai akhir video ya. Oke, kita mulai aja ya. Untuk gaya bangunannya sendiri itu dari Art Deco. Mau lihat dari mana sih Art Deco-nya? Itu loh, arch yang ada di atas jendela. Terus abis itu jendela-jendela French Classic-nya itu melambangkan Art Deco. Tapi di sini ada sedikit sentuhan industrial. Nah, sedikit sentuhan industrialnya ini ada di bagian atapnya. Di bagian depannya itu dia atapnya dari beton. Ke belakangnya dia miring. Dan itu menggunakan dari atap beton. Yuk, selanjutnya untuk di sini kita lihat ada permainan skyline-nya ya. Di bagian di sini dia tinggi, sedangkan di bagian sininya dia agak sedikit rendah supaya ada variasi. Untuk bagian ini dia lebih tinggi dan itu bisa dimaksimalin untuk mezanin. Selanjutnya ini kita ngobrolin soal pembuatan kanopinya yang bagus banget nih. Ini dibuat dari besi kanal C dan di bagian rangkanya dia pakai besi hollow. Nah, besi utamanya sendiri dia gunain pakai besi hollow 10x10. Karena ini bagian luar, jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau bikin seperti ini, mintalah besinya yang galvanis. Itu lebih tahan sama karat. Salah satu bagian yang paling ingin gue bahas adalah area tong sampahnya yang sekaligus nomor rumah. Di sini dia kasih aksesoris berupa kayak maju mundur dengan bentuk arch. Itu di tengahnya ini dikasih nomor rumahnya. Tapi sebenarnya di dalamnya ini sendiri adalah tempat area tong sampah. Jadi yang bagusnya itu kalau misalnya dari luar kelihatannya clean semuanya, area tong sampahnya ketutupan. Terus misalkan kalau di sini kan dia nanti ada aliran airnya. Aliran airnya pun pumpnya itu pun juga tertutup nggak kelihatan. Jadi clean semua. Termasuk penempatan untuk kompresor AC-nya pun ada di belakang. Jadi rumah tuh kelihatannya clean. Yuk, selanjutnya kita mau bahas mengenai carportnya. Menurut gue ini salah satu inspirasi carport yang sangat amat menarik. Namun dengan harga yang masih reasonable. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat, teman-teman di sini dia cuma hanya pakai satu jenis keramik doang, homogeneous style yang teksturnya agak sedikit kasar tapi tidak terlalu kasar. Terus di sini dia pakai cuman naik turun doang sekitar 0,5 cm sebagai ini buat tali airnya. Jadi kalau misalnya ada air turun, dia langsung mengarah ke daerah taman melalui jalur-jalur air yang ada di sini. Nah, jalur airnya sendiri ini terbuat dari homogeneous cell yang sama, cuma dibagi dua. Lihat aja nih, ini kan sama nih. Tuh, dia cuma dibagi dua doang dengan lebar 60. Jadi satu ubin begini bisa dapat 6 nih. Jadi ibaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu aja udah satu ubin kayak gini. Nah, untuk di bagian rumahnya sendiri dia batasnya tuh sampai sini nih. Nah, daerah sini adalah daerah pedestrian. Di sini sekitar 1 meter. Nah, di antara pembatasan antara pedestrian sama carport itu ada sekitar 15 cm. Luas garasinya sendiri juga cukup luas kok. Ini sebesar 5 meter kali 4. Ditambah ke sini jadi bisa dibilang mobilnya itu akan dapat space sekitar 2,5 kali 5 meter. Jadi bisa untuk 2 mobil di sini. Yuk, sekarang kita lanjut ke bagian yang salah satu yang menarik adalah travertinnya. Travertin yang ada di sini itu dia menggunakan kelihatannya kayaknya keramik titanium nih. Nah, ini dia bukan asli travertin, jadi dia di print. Ukurannya itu ada yang sekitar 60 kali 120 dan dia pakai slab besar nih. Nah, ini teksturnya dia tuh ada 2 tekstur. Satu yang glossy, satu lagi yang matte. Nah, ini dia pakai yang matte. Terus untuk kusen aluminiumnya sendiri, untuk mendukung gaya Art Deco-nya itu, dia pakai kusen aluminium warna hitam. Terus di sini
Bagian sini nih kalau misalnya kalian perhatiin, ini nggak ada aksesoris aluminiumnya. Sedangkan bagian yang sebelah kiri ini ada aksesoris aluminiumnya. Kenapa? Itu buat menyeimbangkan. Karena di bagian sini udah cukup padat, di sini dibikin ringan. Makanya di sini polos-polos aja. Tapi di sini jendela mati, di sini jendela hidup. Gitu. Sekarang kita lanjut ke terasnya. Terasnya sendiri dia simple aja, dia pakai keramik 30-30, motifnya motif batu, tapi teksturnya doff, dan dia turunin ke bawah, tapi sekitar 5 cm di sini dia kasih jeda, list-listan, dicat waterproof warna abu-abu gelap. Nah ini kenapa ada perbedaan gini, ini untuk memberi kesan kalau dia melayang. Dan juga di sini antara warna abu-abu gelap dan si ubinnya sendiri itu pun juga ada beda level ya, sekitar 0,5 cm lagi. Ini bisa banget dicontek loh, biar kelihatan lebih menarik, lebih mewah juga. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam. Yuk. Sekarang kita ada di dalam. Di rumah kayaknya nggak suka sama gue. Kenapa kamu kayak gitu sih? Tadi kita berteman baik loh, nggak ada apa-apa loh. Di rumah Fremont ini udah dapet smart door lock-nya juga. Dan untuk pintunya sendiri dia menggunakan solid engineering. Dan kelihatannya ini finishingnya veneer ya. Tahu nggak kenapa tuh veneer tuh lebih mahal daripada pintu duko atau enggak pintu HPL, karena veneer itu sendiri dia dari tempelan serat-serat kayu jati, lalu dia di finishing lagi sama tukang cat dengan gaya melamik. Nah ini kelihatannya finishingnya sedikit agak open pore, jadi masih kerasa sedikit pori-porinya. Oke, di ruangan tamu ini dia udah combine sama area dapur bersih dan area ruang makannya. Ini luasannya itu sekitar 3 kali 5 meter. Untuk plafonnya sendiri sebenarnya dia tinggi sekali, cuman karena dibikin mezanin, tinggi plafonnya ini sekitar 2,5 meter. Nah pintunya sendiri itu berarti tingginya cuma beda 10 cm, jadi sekitar 2,4 meter. Di sebelah kiri dia ada aksesoris wall panel dari tali air. Di sebelah kanannya dia ada aksesoris menggunakan, ya bisa dibilang aksesoris kayu nih. Untuk bikinnya itu cukup gampang karena ini menggunakan si dinding asli ditempel sama aksesoris kayu, terus dia dicat biasa, tapi bagian kayunya harus menggunakan cat duko. Untuk biayanya sendiri tuh agak variatif antara 700 hingga 1,2 juta per meter persegi. Untuk bikinin dinding ini, Be? Ya. Oke. Kenapa gue tahu? Karena gue sering ngecek di Tokopedia dan Shopee dan e-commerce lainnya. Oke, dan untuk sofanya karena tempatnya compact, dia menggunakan sofa yang custom made, dimana lebarnya itu sekitar 60 cm. Lihat nih, ukurannya sama kan sama si dapur kan. Terus di belakangnya ini dikasih dudukan dengan busa-busa sofa. Dia menggunakan juga kain kayak seperti kain kanvas ya, jadi supaya kelihatannya pun jauh lebih mewah. Di bagian bawahnya dia ada storage. Kali ini kalau ngeliat kayak gini kesannya kayak laci ya, padahal sebenarnya bukan nih. Tuh cuman gini doang nih. Tada! Untuk wall panelnya dia cukup simple aja kok. Dia juga cuman gunain variasi dari list yang hampir yang sama yang di sana tuh. List kayu, terus dicat duku warna gelap, terus dikasih kaca yang agak grey mirror nih. Ini bukan clear ya, ini grey mirror nih. Untuk kabinet TV-nya itu lebarnya sekitar 25 sampai 30 cm. Di sini dia pakai laci, tapi yang tidak slow motion. Kenapa begitu? Nih, triknya ya. Kalau misal punya lebar yang cukup kecil di bawah dari 40 cm, baiknya itu jangan menggunakan slow motion, karena kalau pas kita tarik slow motion tuh biasanya ada kayak ketahan dulu terus baru ketarik. Nah itu kalau misalnya terlalu pendek, itu biasanya furniture-nya tuh akan mudah goyang gitu. Jadi ini buat menjaga ketahanannya lebih baik pakai yang simple aja, bukan slow motion. Sekarang kita lanjut ke bagian dapurnya. Di dapurnya sendiri, ini dia combine sama tangga nih. Jadi tangganya ini dari apa sih? Kalau misalnya dilihat, ini tangganya nih
Ada mainan besi juga supaya biar lebih kuat nih. Tuh. Tapi dia ditutupin lagi sama melaminto. Ini namanya melaminto nih yang putih ini nih. Terus untuk engselnya sudah pakai slow motion. Tapi ada beberapa pintu ini nih tidak bisa dibuka karena dia pasti langsung nabrak sama bodi si tangganya. Untuk backsplash-nya dia pakai cermin biasa, clear. Ini pakai lampu strip light. Jadi biar ada kesan kalau cahaya surga turun dari bawah. Terus di sini dia pakai, karena ukurannya juga nggak terlalu besar ya, ini kira-kira sekitar 1,5 meter. Dia pakai kompor yang sederhana aja, Modena yang kecil. Ini harganya sekitar 1,5 juta. Dan untuk wastafelnya pun juga pakai yang Modena juga, tapi tingginya sekitar 18 sampai 20 cm lah. Top table-nya sendiri hanya pakai top table HPL. Jadi ini bisa buat nge-save banget nih. Tapi dia nggak pakai yang glossy, dia pakainya yang agak ngedoff. Jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya di bawahnya kompor, sediakan tempat untuk gas. Untuk pemilihan kulkasnya sendiri pun dia pakai kulkas yang nggak boleh dibuka. Dia pakai kulkas yang kecil aja, nggak usah yang besar karena terbatas sama tempat juga di bawah tangga. Nah, ini tangganya bagaimana? Ternyata di bawahnya ada yuk kita mau naik ke atas, ayo. Gue pikir gue bisa duck gitu, ternyata nggak bisa ya. Ya udah pelan-pelan ya guys. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Gimana ini gimana? Yuk kita naik. Nah ini sebenarnya tangganya cukup menarik, tapi kekurangannya tidak bisa dipakai buat anak-anak kalau ada anak-anak nih. Untuk supaya aman dipakai sama anak-anak, ini kan railingnya dari besi holo nih yang kecil nih. Nah besi holo ini tuh bisa dibikin agak lebih rapat. Ingat, kepala anak itu biasanya sekitar 11 sampai 14 cm. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin railing, jedanya jangan lebih dari 14 cm. Biar kepala anak nggak bisa masuk. Tapi kalau buat amannya sih saran gue ya kayak 11 cm aja. Jadi dia lebih rapet. Yuk naik ke atas. Oke, di zaman sekarang yang hampir selesai pandemi, dimana pekerjaan tuh masih ada yang WFO, WFH. Nah, kebutuhan untuk ruang kerja itu cukup krusial. Apalagi kalau yang ibu dan bapaknya bekerja. Makanya di sini disediain 2 meja untuk bekerja yang terpisah. Nah, pemisahnya ini supaya nggak ngejeblak ke sana ya, dikasih kabinet yang lebarnya cuma sekitar 40 cm buat naruh-naruh buku, tapi di bagian belakangnya dikasih kaca. Kacanya 5 mili aja. Jadi benar-benar bisa kerja nih. Kalau misalnya kerja di sini, buku-bukunya tuh bisa ditaruh di sini. Dan kalau anaknya juga supaya bisa sembari diperhatiin, disediain juga tempat buat anaknya nunggu. Kamu jangan kemana-mana ya, kamu nungguin mama aja di sana, iPad gitu ceritanya. Nah, selain di jalan-jalan review jujur, kita juga ada rubrik namanya berapa duit berapa uang. Di sini yuk kita belajar gimana caranya ngitung bikin beginian nih. Oke. Nih, jadi gini aja nih. Ini kan ruangannya tuh sekitar 2,5 kali 3. Jadi ibaratnya nih ini 2,5 nih lebarnya sampai sini ya. Nah, ini tuh tingginya sebenarnya cuma 2,5 meter juga lah. Tapi buat gampangnya kita pakai hitung aja 3 meter tingginya. Jadi 2,5 kali 3 itu sekitar 7,5. Nah, untuk bikin aksesoris begini itu kan variatif antara 700 sampai 1,2 juta semeter. Itu udah tukang sama semuanya. Kalau misalkan yang cukup simpel begini, rasa-rasanya sih kayaknya 700 ya. Terus itu kalau mau dihitung untuk bikin dinding seperti ini 7,5 dikali 700 itu biayanya sekitar 5 jutaan. Itu udah termasuk sama cat, terus aksesoris ini, terus sama biaya tukangnya. Jadi semuanya udah clear. Untuk plinnya sendiri dia pakai channel aluminium nih. Kenapa kita nggak pakai yang stainless? Karena kalau stainless itu kalau kena karbol biasanya dia suka ada bercak. Jadi akan lebih aman kalau kita pakai aluminium. Dan ini aluminiumnya pun udah dicat dengan cat tuko. Yuk sekarang kita turun ke bawah.
Di balik ruangan yang sudah semantap ini, tapi meja makannya di mana ya? Yuk kita cari. Teret teret. Salah, itu suaranya ini ya, Dono Kasino Indra. Oke, kita ketemu ada kursinya. Tapi di mana mejanya? Oke, kita tebalikin dulu. Oke, kursinya kursi IKEA aja nih, cukup simpel, kursi bakso lah kalau kita bilang. Wow, ternyata ada di sini guys, ada di sini teman-teman. Ada. Oke. Terus bisa ngapain lo? Oke, menarik. Oke, dengan adanya meja makan di sini, nanti kita hitung sekalian bisa muat berapa orang sih kapasitasnya. Oke. Ini dibuka. Yeay. Jadi bisa dibilang buat kalian yang punya dapur tapi belum punya pantry, bisa dibilang ini salah satu inspirasi yang bagus banget nih kalau kalian pengen punya pantry yang bisa movable. Jadi dimasukin ke dalam lemari, saat dibutuhkan dia bisa jadi meja makan atau enggak bisa jadi buat bikin kue gitu. Dan di sini kalau dihitung-hitung, karena furniture-nya custom semua, jadi bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang di sini masuk. Ya kalau misalnya dari 9 orang itu bawa anaknya, anak-anaknya bisa duduk sini sih semua. Jadi di ruangan 5x3 ini bisa dimaksimalin untuk 9 orang ada di sini duduk-duduk ngumpul-ngumpul. Menarik. Yuk sekarang kita lihat ke bagian kamar di bagian samping. Nah di depan sini ada kamar mandinya, itu join untuk orang tua maupun anak. Di sebelah kanan ada kamar tidur utamanya. Yuk kita masuk ke kamar tidur utamanya. Masuk ke kamar utama, di sini kita langsung disambut sama meja riasnya. Meja riasnya menurut I'm falling in love. Di atasnya itu ada aksesoris Art Deco-nya sesuai sama gaya rumahnya. Di sini dikasih strip light. Aduh, kelihatannya manis banget ya. Nih untuk lebarnya sendiri dia nggak terlalu besar sih, sekitar ya 25-30 cm. Tapi di sini ada lacinya. Dan di sini ada puffnya yang mengikuti. Tapi untuk cerminnya dia menyeluruh loh. Jadi dari atas sampai bawah. Biasanya kan orang cuma sampai ke ibunya doang kan. Tapi kalau ini nih sampai ke badan doang kan. Nah kalau di sini tuh dia sampai ke lantai. Mungkin gue masih berharap. Oh nggak kelihatan juga kakinya. Mungkin kalau misalkan lagi dandan gitu bisa langsung kelihatan gitu sepatunya pun di sini. Ya tujuan ada cermin di bawahnya ini biar kelihatan kakinya tuh kalau misalkan pakai sepatu yang ini cocok nih gitu. Terus karena ruangannya cukup kompak, jadi penempatan untuk lemari pakaian tuh agak terbatas. Makanya di bagian tempat tidurnya dibuat yang ada untuk pakaian gitu. Nah di sini bisa buat naruh pakaian atau enggak bantal-bantal, guling-guling, bed cover itu bisa ada di bawah. Sedangkan untuk pakaiannya kayaknya penempatannya ada di belakang dari tempat tidur. Jadi selain jadi lemari pakaian, dia pun juga jadi aksesoris untuk back panelnya si tempat tidur. Nah di bagian tengahnya ini biasalah suka dikasih aksesoris apa atau enggak kadang ada beberapa orang suka naruh foto kawinnya. Di bawah dari lemari gantung ini itu dikasih lampu karena biasanya kan kalau misalnya kita lagi tiduran tuh suka baca, terus kalau udah selesai taruh di sini, habis itu ngotak-ngatik di sini handphone. Nah itu pasti butuh penerangan, makanya di bawah sini dikasih lampu strip light. Nah ini dia untuk lemari pakaiannya sendiri. Ini lebarnya pun juga nggak besar, lebarnya paling sekitar 40 cm 35 cm doang. Tapi untuk bagian atas disarankan kalau bisa pakai kayunya multiplex ya teman-teman, karena ini kan di atas kepala ya, jadi harus lebih kuat gitu. Untuk multiplex dia bahannya lebih kuat tapi juga lebih ringan gitu. Ini kan ruangannya cukup tinggi nih, tinggi plafonnya sendiri itu 3,5 meter. Penggunaannya sih plafon gipsum biasa, tapi di sekitarnya dikasih shadow line.
Satu kekurangannya, kalau misalnya punya ruangan tinggi begini, kita nggak perlu naruh AC di paling atas. Di atasnya kusen aja. Jadi dia nggak perlu capek atau kerja keras buat ngedinginin satu ruangan ini. Dia akan ngedinginin mulai dari moncong paling bawahnya dia sampai ke bawah. Kalau misalnya kayak gini, ini efeknya akan membuat kita lebih lama terasa dinginnya, ya. Yang seharusnya misalkan kalau penentuan kapasitas AC itu sendiri, itu kan tergantung dari volume ruangan. Kalau misalkan volume ruangannya dibikin tinggi seperti ini, mungkin dia butuh 3/4 PK. Tapi kalau misalnya dia taruh ada di bawah, ini dengan ruangan segini setengah PK pun juga cukup. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar mandinya dulu ya. Oke, kita masuk ke kamar mandinya. Di sini kamar mandinya join buat kamar mandi utama sama kamar mandi anak. Satu penyusunannya yang agak lumayan agak tricky di sini karena posisi si shower ini sebelahan sama si wastafel. Sedangkan kalau kita kasih wastafel gini kan, ini kan di kayu ya. Di sini kan pasti daerah basah. Jadi untuk kayak misalnya begini, ini harus dikasih kaca tempered ukuran 8 sampai 10 mili buat ngebatasin biar si kabinet wastafelnya ini nggak cepat rusak. Tapi untuk menarik, bagusnya di layout ini adalah pada saat kita masuk, kita dihadapin langsung sama wastafel. Biasanya kan langsung dihadapin sama wastafelnya, itu kelihatan kalau kita lagi tiba-tiba kebuka kan gitu. Kalau ini kelihatannya lebih enak gitu. Untuk saniternya sendiri dia pakai Toto semua, dan ini Toto yang dipakai sinknya ini pun bukan Toto yang standar ya. Jadi ini agak lebih di-upgrade loh, lebih bagus. Dan untuk keran showernya dia menggunakan yang bisa untuk air wudhu juga sekaligus untuk mandi. Untuk dindingnya dia pakai subway yang ukuran 10x30. Disusunnya susun rata biasa. Kalau menurut gue sih ini kayak gaya-gaya Jepang gitu ya. Terus dan di bagian sini dia pakai ukuran 30x60, modelnya Carrara, keramik jenis merek apapun. Terus di lantainya dia pakai yang sederhana sekali ke ukuran 30x30, tapi teksturnya doff, nggak kasar gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar anak. Nah, di kamar anak sini menurut gue sangat amat menarik. Kenapa? Karena ini ada beginian. Camat. Nah, di sini itu dia selain menjadi tempat pinjakan, tapi dia juga bisa sebagai laci. Ini desainernya sayang anak nih kayaknya. Terus untuk tempat tidurnya sendiri menggunakan model tatami, tingginya sekitar 70 cm. Nah, berarti laci ini tingginya sekitar 30 cm ya. Terus di bagian bawahnya ini ada tempat untuk naruh mainannya dan pakaiannya. Ini cocoknya kelihatannya untuk anak-anak sekitar umur ya 6-7 tahun yang udah bisa tidur ya. Tidurnya nggak muter gitu kayak jarum jam. Nah, di sini dia langsung ngarahnya ke jendela. Jadi enak banget nih kalau misal lagi main di sini nih. Untuk kombinasi warnanya sendiri dia menggunakan warna abu-abu, hijau, terus warna krem. Kremnya krem kayu atau enggak krem-krem dari ini deh, wallpaper. Di sebelah tempat tidur itu biasanya pasti kan selalu ada nakas. Nah, ini dikombinasiin jadi meja belajarnya. Jadi nakasnya itu diganti dengan meja belajar karena posisinya pun juga cukup tinggi kan. Nah, tingginya dari meja belajar ini berapa sih? Tinggi meja belajar itu biasanya itu di sekitar 75 sampai 80 cm. Cuman kalau ini sih kayaknya 75. Yuk kita coba yuk. Nabrak nggak sih? Karena di bawahnya ini dikasih laci. Oh. Sebenarnya cukup enak, tapi kita jadi tidak bisa menyilangkan kaki. Nah, yang menarik dari sini adalah salah satunya menurut gua permainan aksesoris handle-nya yang terbuat dari kulit nih. Kalau misalnya kalian penasaran, handle-handle kayak gini nih sudah banyak dijual juga kok di e-commerce seperti kayak di Shopee, di Tokopedia, di Blibli, itu semuanya ada nih. Jadi kita tinggal pesen aja, nanti kita kasih ke tukang kayunya, minta tolong dipasangkan. Selain jadi meja belajar, ini juga dikombinasiin sama lemari pakaiannya. Di sini lemari pakaiannya untuk rak-rak
ya. Dan sedangkan di sini untuk gantungan pakaiannya. Nah, di sini sebagai reminder board, sekaligus tempat buat dia bermain lah, untuk berkreasi. Di sini tempat buat coret-coretnya. Kalau misalnya sewaktu-waktu ada yang mau nginep atau gimana, ini tuh sebenarnya masih bisa. Kalau ini dimasukin, kita ada tempat tidur gulung, itu sangat bisa untuk jadi tempat untuk orang menginap. Oke. Sekarang kita udah selesai di area dalamnya. Yuk, sekarang kita ke area belakang. Ada apa sih di daerah belakang? Oke, di daerah belakang ternyata ada dapur kotornya. Nah, ini kayaknya sih dapur kotor bawaan dari developernya. Nah, di dapur kotor ini ceritanya itu sudah disiapin untuk ambalan-ambalannya. Nah, ini bisa ditutup sama kabinet bawah supaya bisa lebih masuk banyak barang. Tapi kekurangannya adalah kanopinya cuma sampai sini. Jadi kalau misalkan untuk amannya tinggal dikasih kanopi besi aja sekitar 80 cm lah dari batas yang kalian inginkan. Misalkan kalian pengen, oh ubinnya sampai sini aja, ya udah kasihlah kanopi besinya itu 80 cm dari batas si besinya gitu. Oke, di sini pun juga ada gudang yang cukup besar dan sudah didesain sedemikian rupa supaya bisa nampung jadi nampung lemari yang berbentuk letter L. Yuk lihat sini yuk. Nih, kalau misalnya kita punya gudang yang sudah didesain dengan baik, di sini kita punya space untuk naruh lemari-lemari nih. Nah, jadi lemarinya ini kita bisa bikin letter L. Jadi kebayangkan ini isinya bisa banyak banget. Di sini bisa buat naruh mesin pompa, terus habis itu bisa naruh mainan anak, dan di atas bisa taruh di koper-koper. Jangan lupa ya teman-teman, dari rumah itu selain butuh kebutuhan buat aktivitas, tapi kita juga butuh ruang untuk penyimpanan. Selain kalau nggak di furniture, kita bikin jadi compact atau multifunction furniture, ya kita juga coba cari ruangan untuk penyimpanan. Nah, ini bagus banget nih. Oke. Yuk sekarang kita masuk lagi ke dalam. Oke, sekarang kita ada di sesi yang penting, yaitu kita pengen tahu nih gimana caranya buat dapetin rumah kayak gini. Kenapa sih kita harus beli di Grand Duta City Bekasi? Nih, soalnya dia deket sama 4 keluaran pintu tol, yaitu Gabus, Bekasi Barat, Cakung, dan Tarumajaya. Karena diapit sama 4 pintu keluar tol, kelihatannya nilai investasinya pun akan bagus di masa mendatang. Terus kenapa sih harus di Grand Duta City? Karena di sini ada Central Park sebesar 10 hektar yang di dalamnya tuh ada jogging track, ada CBD-nya. Di dalam klaster pun juga ada belasan taman tematik. Nah, taman tematik tuh kayak apa sih? Contohnya di sini ada 160 meter panjang tamannya. Itu terdiri dari beberapa taman tematik kayak taman untuk barbecue, taman untuk yoga, taman untuk piknik. Nah, tematik tuh seperti itu loh. Jadi tempat berkumpulnya komunitas-komunitas. Menarik banget kan? Selain Fremont, itu juga ada tipe Canyon, di mana tipe Canyon itu harganya sekitar 800 jutaan. Yang tadi kita barusan review itu Fremont. Nah, itu harganya 1 M-an. Untuk dapetin rumahnya gimana sih? Caranya cukup mudah, hanya tinggal tanda booking aja 10 juta. Terus semuanya itu free, biayanya DP 0%, free BPHTB, free KPR, habis itu free semuanya. Jadi hanya dengan 10 juta aja, kalian udah bisa dapat rumah di Grand Duta City Bekasi. Oke, sekarang kita selesai. Jangan lupa untuk stay tune terus di channel Arsitektur Indonesia untuk episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Kita punya Instagram @arsitekturindonesia. Ciao. Mau lihat? Yuk kita cek lagi. Kalau misalnya mau tahu, cek sampai akhir video ya. Di bagian depannya itu dia atapnya dari beton. Ke belakangnya dia miring. Nah, itu menggunakan dari atap dan itu menggunakan dari atap beton. Jadi dari depan fasadnya itu terlihat gue kayak badut tau nggak? Itu masuk blooper tadi. Shit man. Jangan sembarangan sorok ya. Ke semua laki-laki. Aduh, gimana ya? Oke, gini aja deh ya. Lihat nih, ini space-nya cukup besar dan di sini tangganya pun sudah dimultifungsiin sama kursinya. Jadi
babi. Kenapa nggak ngomong deh tadi? Kelihatan bego dong nih, ketawa kayak gini gue bukan, gue cuma bukan.